ya kan, bagian. The final boss, tim Liquid Philippines. Semua tim sedang memandang ke arah mereka menjadi satu tim, menjadi momok bagi 15 tim lainnya. Pasti ya ini kalau ngomongin tim Liquid Philippines bahkan tadi dijawab juga ya. Iya. Meta Assassin enggak, kita bisa adaptasi kok sama meta apa aja. Mereka udah selalu pilih jawabannya deh. Bukan masalah lah ya untuk mereka pergantian meta ini karena emang bukan cuman banyak banget, namun yang menantang adalah TNZ. Satu player friendly. Sedangkan kalau TNZ kan kayak beberapa meta shifting kemarin pun masih tetap muncul. Hamon tiba-tiba dia bawa. Lili aja kan dia yang mempopulerkan. Iya, Hayabusa juga jadi salah satu ya signature lah ya untuk TNZ itu sendiri. Jadi banyak banget nih hero assassin yang melekat lah ketika dengar nama TNZ ini. Iya, dan mereka masih bersama dengan Lunar, Rosa, Sigibum, Argu, 5 player yang begitu solid terlihat di panggung internasional. Mereka bersama terus dan melihat kombinasi mereka here on a mission, defend their title and bring it home once again. But as they face their friendly foes, will they serve or be served? Serve or be served. We're clocking that one. A tough fight, but again, it's Team Liquid playoffs. Yes, Milosh, they have met each other countless of times in the land of... We'll see if they actually go for the shake. It will be the full respect play between our two captains here. And yup, it's gotta be, there it is, we're ready to go. My friends, Team Liquid playing Aurora on the other side. Let's send it to a panel and kick things off. Intense, pertemuan kembali Aurora dan juga tim Liquid setelah sejarah yang terus bisa dibilang bersinggungan dari M7, dari MSC, bahkan M7 group stage, knockout stage. Di sini adalah tim Liquid yang mencegah. Jadi lihat betapa chemistry-nya udah gak perlu diragukan dari dua tim ini. Berarti tinggal adu apa nih, Beb? Tinggal adu development gitu deh. Ya, adu taktik, adu development. Karena aku percaya, don't change the winning team, tapi emang fix problemnya. Dan Lah ya di sini karena kan kalau kita lihat jauh-jauhnya tadi nggak perlu di question lagi gitu. Tipikal dari questioning juga udah oke. Jadi sekarang udah ngomongin kalau spesifik karena tadi ya mentality. Tapi kalau misalnya ya katanya mau siapapun itu gold lane-nya tetap menang. Gold bisa di cuma peran terpenting di sini adalah ini salah satu jawaban kalau seandainya nanti ada hero assassin. Kalau emang tetap di gold lane, Freya juga kan lumayan anti-gank. Jadi nggak gampang untuk melakukan rotasi ke gold lane. Cuma ya pick Esmeralda ini juga merupakan salah satu pick yang lumayan nyaman juga. Kita udah tahu lah dari MWA ini Esmeralda di buff sedemikian rupa jadi favorite juga. Dan menurutku alasannya kenapa bisa dimunculkan di atas di sini, ini jawaban dari Freya juga yang paling aman. Iya, ini bisa nempelin banget lah ya kemanapun secara mobilitas dia oke. Dan pengambilan ke arah Hidora untuk kesekian kalinya masih 100% ban pick ini pun udah sekaligus langsung menjawab tipikal hero yang akan keluar kayak Hirara. Dan sekarang Belric dijawab dengan Yisushi. Kan di match sebelumnya masih masuk ban nih. Akhirnya kita lihat nih match up-nya. Tapi kalau misalkan emang ternyata Kartizi mau jadi hyper carry, main isu jungle, berarti gold lane harus bisa belajar umpan lambung nih, kayak bikin space, terus nanti gimana caranya untuk main 4-1-4-nya, team fight-nya harus bisa diimbangi. Hero apa tuh yang cocok? Wah, udah pasti Ruby Ruby kalau bareng sama Yushin tuh udah best combo harusnya. Oke banget sih. Ibaratnya sayur asem, tapi kalau kasih bumbu-bumbu apapun itu, mau sambal, mau jagung, tinggal. Sayur asem. Lapar. Kangen masakan mini kayaknya. Iya. Albibi. Aura bolong. Nanti ya, match-nya masih bersama dengan si Apipi. Tapi Lilianya kenapa? Aku kecewa. Tapi respect. Selenanya bakal di-ban juga nggak? Selena, aku nggak terlalu suka sih kalau ini untuk Aurora atau Aurora ya masih power sebenarnya. karena kan Selena sekarang bisa roam juga kan, jadi fleksibel. Tapi entah kenapa aku merasa ya kemarin tuh kalau ngomongin Selena apalagi di mid dan dia ngerti rotasinya gimana buat di river. Itu aku yakin semua roamer bonyok duluan sebelum ada di setup turtle. Jujur, Jadi dia udah pulang recall dulu, dia telat rotasi, turtle-nya keambil duluan gue.
Iya, jadi kayak banyak banget skenario yang bisa dimainin sih kalau misalnya pengen bawain Selena. Cuma sejauh ini ya kita tunggu dulu aja karena dari tim Liquid juga mereka masih harus tutup lagi nih opsi-opsi mid laner yang masih banyak sebenarnya terbuka buat sekarang. Kecuali Juicy nih yang udah di ban. Kalau mau ban Fiska, Selena masih di ban. Itu dia. Respect lah Rosa dengan Selena sih power banget ya. Jangan lupakan, Serins juga mention bahwa Selena Rosa yang paling jago. Rosa jago pakai Selena. Serius ya. Bener mid laner depannya S tuh. Snapper. Ser KB, Ya. Snapper. Stop sampai di Udah dulu. Oke, lo nggak jadi bisa. tambahin itu terus dibantu ya. Gord masuk gak sih Bang KB di Aurora? Aurora banyak sih opsinya ya. Ada Gore, terus juga mereka masih punya Valentina sebenarnya buat yang play aman. Kalau emang mau main Gore, pastikan ini Beleriknya harus benar-benar supply ya untuk support si powernya. Jangan sampai nanti efek tahunnya kalau di follow pakai mesin projectile karena efek CDC itu yang nanti bakal ngerepotin buat keselipin. Main flicker sih ke depan seru banget. Gatot buat JP ya. akhirnya kita lihat Gatot Kaca. Tapi agak ini Budi ya, agak di hari yang kedua dan bahkan ini di match yang kedua loh. Padahal Gatot Kaca menurutku merupakan salah satu hero yang lumayan bisa ngebadan juga. Jadi memaksimalkan Gatot Kaca di meta ini seperti apa sih, Be? Ya sama Budi, sama-sama ngebuang badan, sama-sama ngebuang resource ultimate untuk kabur. Cuma bedanya balik lagi ya, kalau misalnya ketemu sama Belerik tetap bakal lebih sustain Belerik sebenarnya. Tapi Gatot ini buat ngebuang resource oke lah, buat ngebuang banyak skills oke lah. Iya, dan dia juga tipenya kan counter setup kan lah ya. Di escape juga bisa dan Rafael gimana dulu? Belenya X. Belanya bisa di XP soalnya. Berarti Freya-nya gol. Bisa jadi. Kan mereka bakal main Skypierce di Irara. Atau Rafa-nya nggak bisa geser ya Rafa? Rafa Mitka ini. Karena gini. Bahkan Aurora pernah membawakan Rafael dan Angela di satu tim. Tiba-tiba Elise jadi mid laner. Waduh. Oke, Be, gimana Be kalau Aurora dengan 5 hero ini? Jujur saya suka healer sebenarnya Budi. Mana yang bakal jadi siapa dan siapa bakal jadi apa? Feelingku di sini juga bahkan Belerik bisa ditaruh di mid lane. Karena mereka udah pernah ada referensi di mana Elise ditaruh di mid lane. Hero-hero yang bisa ngelakuin setup dan juga hero badan ditaruh di mid lane. Jadi dengan konsep sekarang Asis lagi marak, mid lanernya bukan mage, tapi hero-hero tebel. Tebel semua. Beton Budi. Udah tebel beton ini. Kuat banget ditambah Rafael ada flash off di Oasis juga kan. Dan jangan lupa efek extractor. Siapapun yang tumbang ketika ada clutch moment bisa dihidupin lagi. Buset, sangat booming di situ dan Kanan ya menurutku lagi aja sih power 2 marksman soalnya. Ya, harus banyak-banyak bersabar lah ya. Karena dari Aurora sendiri kan mereka punya Irara sama Freya setidaknya jadi syarat damage. Kalau misalnya dua-duanya udah beneran jadi ya, susah banget ini buat di take down. Aku suka draftnya Aurora. Aku sepakat. Jarang-jarang nih cewek sepakat nih. Pokoknya kalau ada yang penuh resiko, KB di situ. Aku juga suka Aurora untuk Aurora. Berani juga. berani juga ya. Tapi bagaimana keberanian dari tim Aurora dengan draftingan di game pertama dari Best of 3 Series melawan tim Liquid? Langsung aja Apipi. Ini aneh lagi. Masih ya, tapi Aneh lagi nih draftnya ini apa lagi? ayo tebak Rafa-nya kemana? Ke mid gak sih? Boleh. Apa Belerik yang mid? Ayo. Rafa aja lah. Tapi kayak orang tetap di EXP. Belerik sama Rafael aja bakal di mid berdua. Siapa yang jadi mid laner, siapa yang jadi roamnya? Kita lihat sama-sama ya. Untuk langsung memasuki match kedua kita di hari ini. Oke. Lihat ya. Gak penuh risiko tapi pesona hero 2000 mental point Eudora tetep ya. Betul, tapi Rafa mid ya kan. Karena kan sekarang magic power untuk yang ditambahin. Itemization bisa jadi lebih cepat jadi juga. Untuk di mid lane kan, by farmingnya. Cuman sekalinya di Freya sama Irara Kamar pokoknya mereka dapat damage dari mana? Ini benar-benar penuh dengan resiko. Tapi ya bukan tanpa persiapan, apalagi ngelawannya tim Liquid Philippines. Serem. Pasti mereka udah siapkan ini dengan matang-matang dan kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa. Karena untuk Rafaela Inspire Rodol's Blessing yang dibawakan dengan Emblem Mage ya, bukan Emblem Support ya. Mage juga yang dibawakan dengan Basic Up juga.
Sementara itu, lihat assassin loh si Ibu. Ini ada dengan killing spree juga. Serem. Galak loh. Galak ini. Kita dari Resurrection juga. Kita lihat akan gimana nanti nih penggunaannya. Siapa yang mau dihidupkan di momen seperti apa. Tapi 2 melawan 2. Dari River terlihat JP yang sudah mulai mendekat. Mundur lagi. Iya, dan ini susahnya juga untuk bagaimana penggunaan mungkin Rafaela dikit ya. By range ini lumayan susah juga. Makanya agak sedikit defense dari bangsa untuk maju dan sekalinya maju karena Forked Lightning. Ya, Kesembur dia. sembur tadi itu ya. Oke, sekarang TNC hadir. Pagu melihat dulu dari kejauhan. Web minion tertahan. Rosa. Maju sedikit, lightning ball lagi. Flicker terlihat. Yap, Flicker dan Sanji untuk melarikan diri. Setelah terkena cicilan demi cicilan juga, dan ini dia Divine Turtle yang akan menarik, akan seperti apa dengan 2 beton yang dibawakan oleh Aurora Turkey. Lunar harus menjadi satu barikan utama sekarang dimiliki oleh pemain dari Aurora. Sementara Rosa sudah mulai mendekat lagi mendapatkan level pada dan oleh pertama didapatkan oleh TNC sebagai belakang. Sedikit lagi kau ke sini, hampir saja tapi Sanji berbeda dengan TNC. Di sisi lain ya ternyata TNC-nya tumbang tapi tadi langsung Hero Resurrecting. Hidup lagi ya. Kayaknya memang udah bakal buat TNC aja sih. Kayaknya ya. Pagu juga mencari informasi ya, tapi ini ada kemenangan kecil sih buat Aurora Turkey ya. Mereka dapat poin kill, mereka dapat teknologi juga. Ya walaupun in the end tetap dibalas juga dengan TNC yang tumbang, tapi golnya tipis saja. Masih lumayan kuat. Ya masih lumayan dekat lah. Sangat-sangat bisa dikejar. Tapi seenggaknya kalau untuk tim Liquid ya, mereka untuk late game insurance-nya masih lebih menjanjikan gak sih? Mereka bisa bawa gameplay yang lebih luas lagi. Push, mereka bawa yang ibaratnya bawa marksman. Cuek akan pukul terus. Aku akan masuk. Gak peduli ya apa yang terjadi. Tapi ya, balas sih untuk bagaimana Aurora membawakan sebuah resiko yang cukup tinggi juga. Tifannya kuat banget sih kayak tadi kan, ada heal, ada holy healing yang terus-terusan juga. Cuman Sanford udah menunjukkan bagaimana kerjanya nih. Ampun dah, Sanford Ya, dan harusnya nih TNC kalau mau masuk ya benar-benar mikirin Sanji juga ya kan. Ini Sanji lightning ball akan bisa memberikan efek stop ya. Nantinya untuk bagaimana Rosa bisa nge-backup juga. Ngasih shield juga kan, pas of duration udah selesai. Itu di atas tuh ya, udahlah ya. Capek ini sama puter ini. Udah kayaknya di atas, biarkan saja lah mereka seperti itu. Turtle akan muncul kembali. Kecil ya, si Ibun dipaksa mundur terlebih dahulu. Oke, kalau TZ masih cukup aman untuk bisa mendapatkan pattern yang dia inginkan. Sementara untuk TNC sudah memegang karakter turtle-nya. Lunar mencari informasi. Dan Rosa selesai clear, dia bakal join the fight. Ya, tapi kalau TZ nggak bisa mendekat cukup sulit. Sekarang ada pergerakan, tapi balik lagi Lunar. Dia menjadi satu pintu yang sangat sulit untuk didobrak. Yap, Proud TZ nggak bisa dikasih masuk ya. Oke. Belum mau, mereka masih nahan. Objektifnya farming dulu. Iya, farming dulu pastinya ya. TNC masih cukup aman untuk mencuri juga tadi. Oh, Flicker. Kabur kan? Iya, Flicker dari sini. Kaget juga. Kita juga kaget di situ. Di situnya kita kaget. Tapi Teddy sudah mulai bisa mendorong sedikit. Tapi udah mulai ada backup nih Pak. Udah JP sudah mulai membantu ke area dari Gotham. Ini dia, Skypierce udah ada. Yap, dan kita udah ngeliat referensi kesuksesan Skypierce di tangan dari Kirana ya di game ketiga match pertama tadi. Dengan cukup baik dan ini tidak akan berbagi point kill harusnya. Karena Aurora ibaratnya menggunakan metode hyper carry ya. All protect TNC. JP masih berhasil kabur. Pagu. Si pagu-pagu ini. Pagu ini. Udah lama mati pagu ini. Kapan ya? M7 ya? M7. Iya benar.
Tapi ini susah banget juga sih untuk tim Liquid bisa nge-punish Lunar yang emang udah leluasa banget untuk masuk ke area jungle-nya dari Carl City. Bener-bener harus tunggu untuk Carl City dan juga TP-nya jadi. Lunar coba di area belakang, ada Patra Buffon yang tadi jadi kuatkan bola, sementara sekarang Sanji menjadi korban dan mendapatkan stun Skyface-nya. Carl City down. Depannya berbeda JP seperti menasihnya. Namun benar-benar Aurora mengacak-acak pertahanan dan double kill Hirara. DNC ada 20 stack. Yap, itu dia. Bahkan turret pun tak ada harganya ya. Mengingat banyaknya hero dev dan juga hero support plus healer. Gimana enggak? Dia masuk. Terbuka lagi, semuanya bubar dengan Sanji ditarget, ditempelin. Oh enggak, masih ada kata terakhir ternyata. Nah di sini emang udah clear juga kan, semuanya ditahan. Ya tuh, ganti-gantian masuk dan semuanya di-execute dengan begitu baik. Sebuah teamfight yang dimenangkan oleh Aurora akan bergulir lagi dengan keuntungan yang lain, di mana turtle yang ketiga pun mereka kantongi. Perfect turtle. Perfect turtle, tertarik mid, tumbang, bah. Cair. Ya, itu dia. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa persiapan membawakan draft seperti ini. Mereka udah paham untuk eksekusinya seperti apa. Mereka pasti coba. Udah pasti lah. Masalahnya Pak, lawannya Presiden Killing. Iya. Masa iya tanpa persiapan. Iya, tapi sakit banget ya sih. Langsung menuju ke arah TNT juga. Ya bergerak ke arah bawah sekarang untuk Aurora 4.000 gold lead yang cukup mengerikan. Tapi jangan lupakan, Aurora ini bermain dengan waktu. Kalau misalkan memang nanti dari tim Liquid bisa ngebawa ini ke arah pintu late game, di mana itemization nanti dari Kaltis dan juga Diki selesai, ya ini beton-beton di depan juga akan bisa di-roll-outin, Mbak. Oke. Karena masalahnya juga untuk dari Uranus sendiri kan bukan hero yang sulit untuk in and out kan ya. Dia enak banget untuk bisa matang damage. Keluar lagi di depan yang lain. Satu terakhir. Kembali menambahkan stack. Untuk DNC sudah 30 stack akan semakin mengerikan lagi. Yap, itu dia. Aurora kembali. Wah, DNC-nya masuk enak banget loh. DNC-nya udah bisa kabur ke depan yang jauh. Dia masih sekarang dia mencoba. Advance-nya. Depannya main. Menimbulkan dua korban. Wow, oke lagi. Ini belum berhenti teman-teman. Wow. Gak berhenti. Terkill untuk DNC. Bahkan di sini masih ada Pistol Kapul. Oke. Itu di best loh, mid loh. Oke. Menit 8 defense sudah gak ada. Jangan mencoba pertahanan kembali sekarang DNC. Masih bisa keluar, bahkan rekan-rekannya berbeda. Sanji pun harus merasakan akibatnya dan godlike didapatkan. Apakah ini dia langsung? Oke. Aurora bergabung. Aurora bergila. Aurora. Another triple kill from DNC. Dan akhirnya ini menjadi akhir 9 menit kah untuk Aurora Turki. Karena masih ada satu infinity di antara yang mereka rekarkan. Oke. Ada satu avatar Guardian yang sudah langsung keluarkan bola. Sementara sekarang damage yang harusnya telah begitu mengerikan. Berbeda. Sanji menjadi korban oleh double kill. Dan DNC dikasih dapat triple kill. Begitu permainannya. Tapi best masih terus memakai DNC. Waduh. Wah, minus 1 jantung, tapi sepertinya tidak akan disia-siakan adanya minion berikutnya yang akan hadir dari Aurora. Oke, mereka mencoba pertukaran kembali. 9 menit 39 detik. Legendary. Aurora. Gaming Turkey. Sebuah kemenangan yang begitu solid, yang begitu mengerikan, bahkan dengan Rafaela mid lane, hypercarry Hirara yang sukses mereka bawakan berhadapan yang katanya di raja terakhir di Weekend Philippines. Sanji mukanya puyeng banget. Sanji mukanya Pasti mereka nggak terbiasa untuk bertemu dengan hal-hal seperti ini, Pak. Dua beton plus healer. Wow, menit 8 defense pecah. Teamfight-nya di dalam base turret gimana? DNC kita kayak ada Freya bingung gimana nunggunya. Bingung. Ini mau di tapi memang Aurora ini again ya bermain dengan waktu. Kalau misalkan nantinya kalau TNT juga jadi itu betul bakal bisa rontok. Tapi ya ini dimainkan sama Aurora dan mereka nggak akan ngasih lagi itu. Gak dikasih mereka. Pak Turret gak harganya Pak ini. Wah, ini
ini adalah sosok dan juga gambaran ya teman-teman bagaimana penggunaan Irara yang baik dan benar ya. In and out yang sangat-sangat baik. Penggunaan pasif yang begitu bagus. Perhitungan dari event yang begitu luar biasa juga tadi. Cara dia masuk, cara dia keluar, wah. DNC gokil pisan, Ya, tapi luar biasa itu juga berkat dari bagaimana tim play ya. Tim play-nya juga luar biasa. Rosa terus-terusannya siapa yang sakit? Siapa yang bonyok? Di resurrect, di heal. Wow. Apa ini? Tapi sekali. persiapannya matang. Luar biasa. Apakah satu game lagi bisa didapatkan Aurora? Let's see. Ya udah kalau begitu ya. Jadi Daura finalis. Let's go. Wah. Game terafgan yang Bude lihat. Terafgan. Sadis. Oh, wow. Sadis, gak salah. Bude gua siapa? Jokes Bude. Yes. Akhirnya saya dan Omo berhasil untuk menangani Bude satu ini. Kehadiran kemarin sama mereka. Pantas. Wajar ya, efek sampingnya emang itu. Tapi ini sadis banget loh. Ini lebih parah daripada yang kemarin. 9 menit pun kayak oke, tapi kayak ini ternyata cuma dikasih 1 kill. Bayangin kalian adalah sosok yang ditakuti di turnamen tersebut. Tapi kalian cuma dikasih 1 kill. Iya. 1 kill. menit doang. Ya, tapi ada dua hal yang mungkin aku pengen bahas sih adalah itu tadi Rafaela ini ternyata lari ke mid. Jadi fast close dewasanya lebih cepat untuk jadi. Dan seperti kita tahu emang efek dari Rafaela ini sangat-sangat baik sekali untuk tim fight karena ada movement tambahan. Dia juga ada efek resurrect di mana tadi kan sempat kayak Hirara TNC-nya tumbang, pas mau ada satu turtle hidup lagi, ada fly float datang lagi. Jadi faktor kelasnya bagus sekali di sini. Emang bener-bener wajar mereka bermain dengan waktu. Karena mereka tahu Bude ini kalau misalkan main di menit 16 gak mungkin kayak gini. Iya. Udah itu tadi menit 8, pokoknya 7, 8, 9. Udah nunggu di depan pokoknya. Nggak mau pulang, udah kita di sini aja guys. Ayo aja, jangan pulang. Tapi tim Filipina lagi gak main berlima. Betul. Dan ini harus shout out ke coachnya si aku rasa draftnya jujur mantap sih. Karena ini gak bisa ngejawab kan pada akhirnya. Gimana caranya nembus tank sebanyak itu dengan hero-hero yang maksudnya masih dalam tahap developing nih di early kan. Cloud, Isunshin. Ini agak susah sih untuk nembusin damage langsung ke tipikal kayak Uranus bahkan kan. Iya, jadi emang sengaja hero yang benar-benar kokohnya taruh depan. Yang penting tetap ada pukul turret. Karena ada segi boom dengan Freya. Jadi emang job desk-nya terjalankan dengan sangat mulus. Nah, menurutku balik lagi sih, ini gak cuma bisa doang di Rafaela. Banyak menurutku. Opsinya ya. Ada yang jelas juga sebenarnya. Bahkan kalau teman-teman harus lari ke Romer, ingat Pagu masih punya Minotaur juga. Betul. Di bawah kan jadi optional hero-nya banyak sebenarnya. Iya, pokoknya hero healer lah ya, support ini bisa banget dimainin sama teman dari Aurora Gaming, malah jadi challenge buat tim Liquid nih. Karena kayak secara drafting bisa dibilang mereka juga cukup kaget ngelihat perpindahan, bahkan sampai akhir pun kita masih bisa bilang ini flexnya kemana ya, Freya-nya mau di mana, Uranus di mana, Cakar Buminya di mana nih. Kan sebenarnya yang paling bisa dilihat flexnya adalah semenjak ada Uranus yang sebenarnya itu gold lane, Hirara yang jadi hyper carry cuma bener di mid sama Romer ini masih misteri banget. Karena Belerik balik lagi Belerik proper, tapi third di mid bisa, cuma ya susah ya kan. Bahkan di gold lane juga kan pernah cewek pernah mainin. Dari gold lane. Dan XP juga bisa. Iya, XP bisa, tapi ada Uranus. Tapi apakah di tim Liquid mereka kebingungan untuk melawan hero-hero yang gak biasa mereka lawan? Ini komposisi yang absurd ya. Iya, Tapi ya itu tadi ya, absurd tapi it works. Iya, Menurutku permainan dengan resiko kayak gini diperlukan. Dan liatin Sanji aja sampai pegang pala gak gatel Bre. Apa itu? Bingung nih. Udah selesai nih. Kok cepet banget? Akhirnya 10 menit. Dan syarat mungkin untuk coach Stix yang ngasih informasi kepada aku tadi ya. Karena aku sempat tanya kan di apa namanya sosial media, ini apa nih alasannya kenapa TNC nomor 1 dari Nanael? Ternyata kalau kata coach Stix, katanya linknya TNC bisa berdiri di turret mid. Itu kayak istilah yang ini aja Bude, force kita bukan kayak apa ya, dilebih-lebihkan dalam kata bahasa Indonesia. Hiperbola. Iya, hiperbola. Linknya jago banget. Oh, linknya. Jadi bilangnya tuh nyebutnya bisa berdiri di tengah-tengah Di tengah-tengah turret mid.
Saking ngerinya. Red itu kan biasanya jadi ancaman untuk Link. Ketika dia tembak soft blade, dia blunder di situ biasanya pemain Link. Oh. Dia bisa berdiri di Red Mid. Bayangin tuh berarti. Ini belum pakai link loh guys. Karena di band guys. Tapi bagaimana untuk tim kedua? Tahan dulu, tarik napas, buang karena kita akan kembali setelah kalian bernapas lagi. Is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.